menikam John Hitton yang berusia 39 tahun sebanyak 57 kali, dan juga anak perempuan dari John yang bernama Jennifer dan masih berusia 10 tahun sebanyak 62 luka tusukan. Nggak puas ngebunuh dua korban dari keluarga Hitton ini, anak John yang paling kecil yang bernama Melissa dan masih berusia 8 tahun juga dibunuh oleh Craig hingga tengkorak Melissa pun hancur dan terdapat 30 luka tusuk di tubuhnya. Penusukan itu begitu brutal hingga mematahkan gagang pisau yang digunakannya dalam membunuh keluarga Hitton. Halo semuanya, kembali lagi sama gue, Kenny Arizona. Pasti kita berpandangan bahwa seorang anak kecil adalah makhluk yang masih murni, masih bersih, masih polos, dan tidak ada dosa sedikit pun dalam jiwanya. Nggak ada yang pernah nyangka kalau misalkan anak kecil itu tuh mampu membunuh orang lain dengan cara yang teramat sangat kejam. Jadi pada video gue kali ini, gue akan menceritakan ke kalian tentang pembunuh berantai anak kecil yang paling kejam di dunia. Dan usia mereka ini tuh masih di bawah 17 tahun semua. Sebelum gue ceritain kasusnya lebih lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel gue, atau udah sering mampir tapi belum subscribe, saran gue klik dulu ya tombol subscribe-nya. Caranya gampang kok, kalian tinggal klik logo subscribe yang ada di pojok layar kanan bawah ini ya. Dan bagi kalian yang udah subscribe ke channel gue berterima kasih banget ke kalian, karena itu telah menjadi motivasi gue dalam membuat konten-konten yang bagus nih untuk kalian. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Jadi setiap kali gue upload video baru, pastikan kalian menjadi orang pertama yang tahu. Eric Smith merupakan anak yang lahir pada tanggal 22 Januari 1980 dan berasal dari sebuah desa yang bernama Savona di Steuben County, New York, Amerika Serikat. Eric ini sangat dekat dengan kakek dan neneknya yang bernama Red dan Eddie Wilson. Setiap kali Eric ini bertemu dengan kakek neneknya, pasti si Eric langsung lari dan memeluk hingga mencium kakek neneknya ini. Namun, Eric ini didiagnosa mengidap penyakit intermittent explosive disorder, yang dimana seseorang yang terkena penyakit ini tuh mempunyai kecenderungan untuk melakukan kekerasan dan perilakunya tidak dapat diprediksi. Eric sering banget dibully di sekolahnya karena dia memiliki telinga yang kecil, memakai kacamata yang tebal, berambut merah, dan memiliki bintik di wajah mukanya. Jadi Eric ini mempunyai ukuran telinga yang kecil itu karena saat ibunya ini mengandung Eric, ibunya sempat konsumsi obat epilepsi bernama Tridion yang menyebabkan Eric saat lahir pun mempunyai cacat fisik. Karena Eric ini sering dibully, ternyata dia memendam rasa emosi amarahnya itu dan kemudian melampiaskannya kepada seorang anak kecil yang saat itu berusia 4 tahun yang bernama Derek Roby. Pada tanggal 2 Agustus 1993, Eric ini ikut program rekreasi summer camp yang diadakan dekat rumahnya. Derek Roby yang merupakan tetangga dari Eric Smith ini juga ikut dalam summer camp yang diadakan di dekat rumahnya itu. Biasanya ibu Derek Roby ini yang bernama Doreen Roby selalu nganterin Derek kemanapun Derek ini pergi. Cuman pada pagi itu, adiknya Derek Roby lagi rewel banget. Derek pun bilang ke ibunya, udah gak apa-apa, aku bisa pergi sendiri kok. Derek pun pamit dan mencium ibunya sambil mengatakan, I love you mom. Itu pertama kalinya Doreen membiarkan Derek pergi sendiri dan sekaligus menjadi pertemuan terakhir dengan anak laki-lakinya ini. Saat Derek ini lagi jalan menuju camp itu, Derek pun papasan dengan Eric yang sedang naik sepeda. Eric ini menghampiri Derek dan membujuk Derek untuk ikut pergi ke hutan dekat rumah mereka. Namun juga namanya anak kecil ya, gampang dibujuk. Ikutlah si Derek ini pergi bersama Eric ke dalam hutan. Tanpa disangka-sangka, setibanya mereka di hutan, Eric langsung mencekik, memukul kepala Eric menggunakan batu besar, melepaskan pakaian Derek, dan yang paling parahnya lagi, Eric menyodomi Derek dengan menggunakan ranting pohon. Derek pun tewas seketika di dalam hutan itu. Penyebab kematian Derek adalah karena trauma di kepala atas pukulan benda tajam dan menderita asfiksia. Jadi asfiksia ini tuh suatu kondisi yang timbul ketika tubuh kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan ketidaksadaran bahkan hingga kematian. Doreen, ibu dari Derek, gak tahu nih kalau misalkan anaknya telah dibunuh oleh Eric. Doreen ini nyamperin ke taman tempat summer camp itu tuh diadakan. Tapi setibanya Doreen di summer camp itu, Doreen ini nggak bisa menemukan anaknya. Ia pun akhirnya lapor ke polisi. Setelah 4 jam dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian, akhirnya jasad Derek ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Tanggal 6 Agustus 1993, 4 hari setelah kejadian tragis itu, Eric pun diinterogasi oleh pihak kepolisian untuk pertama kalinya. Tapi saat ditanya oleh pihak kepolisian, Eric nggak ngaku kalau misalkan dia ngebunuh Derek itu. 2 hari setelah Derek dikuburkan,
tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1993, akhirnya Eric mengakui perbuatan kejinya itu. Saat investigator John Hipsch menginterogasi Eric, John mengatakan bahwa Eric ini tuh benar-benar menikmati banget waktunya dia saat dia membunuh dan menyiksa Derek. Eric nggak mau kenikmatan dia dalam membunuh dan menyiksa Derek itu tuh berakhir. Ketika diinterogasi, Eric menatap mata John dan benar-benar kelihatan seneng banget ketika menceritakan kronologis lengkapnya tentang bagaimana dia membunuh Derek. Ini benar-benar psikopat banget gak sih? Masih kecil aja udah ngelakuin kejahatan sekejam ini gitu. Saat polisi menemukan jasad Derek, terlihat sepatu kiri Derek itu tuh berada di sebelah tangan kanannya dia. Dan sepatu kanannya berada di sebelah tangan kirinya. Jadi itu kayak seolah-olah kalau misalkan si Derek itu tuh lagi berpose, kata kepala investigator Charles Wood. Kasus pembunuhan ini sempat menjadi berita utama nasional saat itu, karena usia pembunuhnya yang masih berusia 13 tahun dan usia korbannya yang masih berusia 4 tahun. Kejadian ini benar-benar menjadi pusat perhatian publik saat itu. Eric ditangkap pada tanggal 9 Agustus 1993. Dalam sidang pengadilannya ini, Eric mengaku bahwa dia telah dibully oleh teman sekolahnya dan juga oleh ayah serta kakak perempuannya Eric ini. Eric juga mengatakan bahwa dia menyodomi Derek dengan menggunakan ranting pohon itu hanya untuk memastikan bahwa Derek itu tuh telah tewas. Pada 16 Agustus 1994, Eric dihukum karena pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman minimal 9 tahun penjara. Karena hukum saat itu, hukuman maksimum yang dapat diberikan kepada pembunuh yang masih remaja hanya minimal 9 tahun penjara aja. Saat Eric berada di dalam penjara, Eric menulis surat permintaan maaf kepada keluarga Robbie. Dia mengatakan di dalam surat itu, "Saya tahu tindakan saya telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Robbie. Dan untuk itu, saya benar-benar minta maaf. Saya telah mencoba untuk memikirkan sebanyak mungkin tentang apa yang tidak akan pernah dialami Derek. Ulang tahun yang ke-16, Natal, memiliki rumah sendiri, lulus sekolah, kuliah, menikah, dan memiliki anak. Jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan bertukar tempat dengan Derek dan menanggung semua rasa sakit yang saya sebabkan kepadanya. Jika itu berarti dia akan terus hidup, saya rela untuk bertukar tempat. Tapi nyatanya nggak bisa." Eric ini mengajukan pembebasan bersyaratnya semenjak tahun 2002. Dan dia melakukan pengajuan itu tuh sebanyak 10 kali, tapi ditolak semua. Terakhir dia mengajukan pembebasan bersyaratnya itu pada bulan Januari tahun ini, yaitu bulan Januari 2020. Dia selanjutnya akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada bulan Oktober 2021. Jadi alasan pengadilan kenapa menolak pengajuan pembebasan bersyarat ini tuh karena pengadilan khawatir kalau misalkan Eric ini dibebaskan, dia bakal melakukan pembunuhannya lagi. Makanya pengajuannya ditolak. Orang tua Derek pun menentang akan pembebasan dari Eric Smith itu. Eric ini ditahan di penjara remaja selama 3 tahun dan kemudian dipindahkan ke penjara untuk dewasa. Mary Flora Bell adalah seorang anak perempuan yang berasal dari Newcastle upon Tyne di Inggris yang lahir pada tanggal 26 Mei 1957. Ibunya Mary ini yang bernama Betty adalah seorang pekerja seks komersial yang sering gak ada di rumah karena berpergian ke kota Glasgow untuk bekerja. Betty ini ngelahirin Mary ketika Betty masih berusia 17 tahun dan gak diketahui siapa ayah kandung Mary sebenarnya. Berdasarkan pengakuan dari keluarga Betty ini pernah lebih dari sekali mencoba membunuh Mary dan membuat kematiannya itu tuh terlihat nggak sengaja. Ada seorang saksi mata yang pernah ngeliat kalau misalkan Betty ini ngasih pil obat tidur kepada Mary seolah-olah itu tuh kayak cuma permen doang. Mary juga sering kali mengalami pelecehan seksual dan bahkan ibunya ini tuh sering banget maksa Mary untuk melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki sejak umur Mary itu tuh dari umur 4 tahun. Akibat dari masa kecilnya yang suram ini, Mary menderita kerusakan otak yang disebabkan oleh pelecehan sejak kecil yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Ibu mana coba yang tega memperlakukan anaknya kayak begitu? Gak waras ini. Pada tanggal 25 Mei 1968, sehari sebelum ulang tahunnya Mary Bell yang ke-11, Mary mencekik Martin Brown, bocah laki-laki yang masih berusia 4 tahun, di sebuah rumah kosong dekat rumahnya. Mary melakukan aksi sadisnya ini sendirian tanpa ada bantuan dari orang lain. Gak puas nih dia ngebunuh satu korban, dia melanjutkan pembunuhan
keduanya pada tanggal 31 Juli 1968. Tapi Mary kali ini melakukan aksi pembunuhannya nggak sendirian. Dia dibantu oleh temannya yang bernama Joyce Bell yang saat itu berusia 13 tahun. Mary dan juga Joyce Bell membunuh seorang anak yang masih berusia 3 tahun yang bernama Brian Howie di daerah Scottswood. Cara ngebunuhnya sama, dicekik hingga tewas juga. Usai membunuh, Mary dan Joyce pun akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Tapi berapa lama kemudian, Mary balik lagi ke TKP. Dan Mary ini mengukir huruf N yang kemudian dia ubah menjadi huruf M di perutnya dengan menggunakan pisau cukur. Sebagian rambut dari bocah laki-laki ini juga dipotong, dan bahkan alat kelamin dari bocah pria itu pun dimutilasi dengan menggunakan silet. Aduh, gila, ini sadis banget. Keduanya ditangkap pada tanggal 5 Agustus 1968 dan didakwa atas tuduhan pembunuhan. Saat pihak kepolisian ini menginterogasi Mary bilang, Brian kan gak punya ibu, jadi pasti gak ada satupun yang merindukan Brian. Tega banget ya sih? Pada tanggal 17 Desember 1968, Joyce Bell dibebaskan. Tapi Mary Bell ini tetap dihukum di penjara. Psikiater mendiagnosa perilaku Mary ini sebagai classic symptoms of psychopathy atau gejala klasik dari psikopat. Hakim pengadilan, Justice Cusack, mengatakan bahwa Mary adalah seseorang yang berbahaya dan dapat menimbulkan resiko yang sangat besar bagi anak-anak kecil lainnya. Kasus tewasnya anak-anak di tangan Mary ini benar-benar heboh banget dan merupakan salah satu kasus pembunuhan yang terkenal di Inggris dan juga dunia. Ibu dari Mary Bell ini, Betty, berulang kali menjual cerita tentang dirinya yang merupakan ibu dari Mary kepada pers dan sering memberi pernyataan kepada wartawan kalau misalkan dia adalah ibunya. Mary sempat jadi berita utama pada bulan September 1977 ketika dia kabur dari penjara. Cuman polisi akhirnya bisa menangkap Mary lagi. Pada tahun 1980, Bell yang saat itu berusia 23 tahun dibebaskan dari penjara terbuka Ashcombe Grange setelah menjalani hukuman 12 tahun dan bahkan diberi identitas baru yang memungkinkannya untuk memulai hidup baru. Mary diduga balik ke kampung halamannya dan sempat tinggal di kampung halamannya itu tuh untuk beberapa lama, hingga pada 4 tahun kemudian sejak pembebasannya, tepatnya pada tanggal 25 Juli 1984, Mary akhirnya melahirkan anak pertamanya. Jadi Mary ini udah punya keluarga, udah punya suami dan juga anak. Anaknya nggak tahu apa-apa tentang masa lalu dari ibunya, sampai wartawan menemukan lokasi di mana mereka tinggal tahun 1998. Dan Mary pun harus meninggalkan rumah mereka sambil menutupi mukanya dengan menggunakan spray kasur. Jadi awalnya tuh pengadilan bilang kalau misalkan kerahasiaan identitas dari Mary dan juga anaknya itu tuh dirahasiakan sampai anaknya berusia 18 tahun. Namun pada tanggal 21 Mei 2003, Mary diterima permohonannya oleh pengadilan tinggi untuk memiliki identitas baru yang dirahasiakan itu sepanjang seumur hidupnya. Mary bahkan sekarang udah punya cucu perempuan yang lahir di bulan Januari 2009. Nggak ada informasi sih kenapa Mary Bell ini kok bisa dibebaskan dari penjara. Apalagi kan dia udah ngebunuh 2 korban secara brutal, tapi kok bisa dibebasin gitu aja tanpa ada alasan yang jelas. Sempat ada rumor yang bilang kalau misalkan ibunya tuh kenal dengan tokoh otoriter lah, sehingga anaknya ini bebas dan mendapatkan jaminan perlindungan anak. Jesse Harding Pomeroy yang lahir pada tanggal 29 November 1859 di Charlestown, Massachusetts, Amerika Serikat, dan merupakan anak laki-laki dari pasangan Thomas Pomeroy dan juga Ruth Snowman. Jesse merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Dari tahun 1871 hingga tahun 1872 terdapat laporan bahwa beberapa anak laki-laki dijebak di daerah terpencil dan diserang oleh seorang anak laki-laki yang sedikit lebih tua daripada anak-anak kecil yang disergap itu. Makin lama ini kejahatannya makin ekstrim karena tersangka pelaku itu tuh mulai memukuli anak-anak kecilnya dengan ikat pinggang dan juga bahkan sering menggunakan pisau. Akibat dari tindakan itu, anak-anak kecil yang disiksa memiliki luka fisik secara permanen. Jadi pelaku penyerangan ini adalah Jesse Pomeroy. Tapi saat dia melakukan aksi kejahatannya ini tuh dia nggak ketahuan polisi. Tahun 1872, keluarga Pomeroy itu pun pindah dari Massachusetts ke Boston Selatan. Serangan yang dilakukan oleh Jesse ini tetap berlanjut hingga di Boston juga dia tetap melakukan aksinya. Akhirnya dia ditangkap dan kasusnya disidangkan di pengadilan anak. Karena saat dia melakukan aksi kejahatannya ini tuh si Jesse masih berusia 13 tahun doang, masih kecil. Jesse dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ke State Reform School atau Sekolah Reformasi Negara untuk anak laki-laki di Westboro, Massachusetts, sampai Jesse ini berusia 18 tahun. Jadi kira-kira dia di penjara itu tuh 5 tahun. Dari tahun 1872 hingga
1877. Namun, pada bulan Februari 1874, saat Jesse masih berusia 14 tahun, Jesse dibebaskan bersyarat untuk kembali ke keluarganya di Boston Selatan. Sebulan kemudian, tepatnya bulan Maret 1874, seorang gadis perempuan yang berusia 10 tahun yang bernama Katie Karen hilang. Tidak hanya Katie Karen aja yang hilang, ternyata ada juga bocah yang masih berusia 4 tahun yang bernama Horace Millen yang juga dinyatakan menghilang saat itu. Tanggal 22 April 1874, Horace Millen akhirnya ditemukan lagi, tapi sayangnya kondisinya sudah tidak bernyawa lagi. Jasadnya ditemukan di Dorchester Bay dalam kondisi telah termutilasi. Karena polisi udah tahu sejarah kejahatan dari Jesse ini, polisi pun langsung datang ke rumah Jesse untuk melakukan pengecekan. Tidak disangka-sangka oleh pihak polisi, tubuh Katie Karen ditemukan telah termutilasi di ruang bawah tanah di toko pakaian ibunya. Jadi ibunya tuh punya bisnis toko pakaian. Saat polisi ini membawa Jesse dan menunjukkan mayat dari Katie itu, polisi nanya ke Jesse, apakah kamu yang ngebunuh anak kecil ini? Si Jesse lalu menjawab dengan tenang, sepertinya aku yang melakukannya. Jesse juga mengakui bahwa dia telah membunuh 27 orang lainnya. 12 diantaranya dia kubur di sekitar rumah keluarganya. Akibat dari perilaku sadisnya ini, dia mendapatkan julukan sebagai bocah iblis Boston. Jesse Pomeroy akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Awalnya tuh dia dikenakan hukuman gantung. Cuman pengadilan saat itu ngerasa bahwa hukuman itu tuh terlalu kejam bagi anak yang masih berada di bawah umur, yang masih berusia 15 tahun saat dia melakukan kejahatannya ini. Akhirnya hukuman Jesse pun diturunkan menjadi hukuman penjara seumur hidup aja. Jesse Pomeroy menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 29 September 1932 di Bridgewater State Hospital, Massachusetts, Amerika Serikat, ketika Jesse berusia 72 tahun. Kebayang gak sih kalau misalkan anak kecil di penjara seumur hidup, habis itu kan dia kan menghabiskan sisa hidupnya di penjara aja, dia gak bisa spend time sama keluarganya, dia nggak bisa menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Terus kalau misalkan orang tuanya meninggal, dia cuma bisa berada di penjara doang. Miris banget ya. Gue penasaran sih alasan apa yang mendasari si Jesse ini tuh bisa melakukan aksi kejahatannya. Apa yang ngebunuh lebih dari 27 orang itu? Coba ya kalian bisa tulis komen di bawah. Menurut kalian penyebab si Jesse melakukan aksinya itu tuh sebenarnya kenapa sih? Pada sore hari, tepatnya jam 6 sore, tanggal 18 Februari 1988, Deputi Sheriff Olmsted County menemukan mayat Bernard berusia 43 tahun, Paulette 42 tahun, Diane yang berusia 13 tahun, dan juga Richard berusia 11 tahun di kediaman mereka di Minnesota, Amerika Serikat. Keempat anggota keluarga ini memiliki banyak luka di kepala dan juga tubuh bagian atas mereka. Polisi juga menemukan kapak yang berlumuran darah di ruang bawah tanah rumah mereka, yang menurut tes forensik itu kapak itu digunakan untuk sebagai alat dalam membunuh keempat korban itu. Dari anggota keluarga Brom ini, hanya David dan Joe yang nggak ada di rumah. Jadi Joe ini merupakan anak tertua dari keluarga Brom, dan Joe ini tuh lagi kuliah. Dan kebiasaan kalau misalkan bule itu tuh kalau misalkan udah lulus SMA, pasti udah nggak tinggal bareng sama keluarganya lagi. Jadi yang tersisa tinggal di rumah itu adalah David aja nih yang nggak ada di rumah. Polisi pun khawatir kalau David ini tuh menjadi korban penculikan. Lalu pihak sekolah telah memberitahu polisi bahwa salah satu siswa melaporkan mendengar desas-desus bahwa David telah memberitahu siswa yang lain kalau misalkan dia tuh yang ngebunuh keluarganya. David Francis Brom, anak laki-laki kelahiran 3 Oktober 1971, ditangkap keesokan harinya pada 19 Februari 1988 saat David ini menggunakan telepon umum di dekat kantor pos dekat rumahnya. Teman sekolah David yang diceritain langsung sama David pun menjadi saksi dalam persidangannya. Dia cerita kalau misalkan pada tanggal 18 Februari pagi harinya, saat temannya pergi ke sekolah, dia ketemu dengan David, dan David ini membujuk temannya untuk bolos sekolah. Di saat itu juga David menceritakan tentang bagaimana dia membunuh ayah, ibu, dan juga kakak-kakaknya. Jadi pada malam sebelumnya, David ini tuh sempat berantem dengan ayahnya sekitar jam 11.30 malam. Dan kemudian David ini bergadang sampai jam 3 pagi. Mungkin dia bergadang sampai jam 3 pagi untuk merencanakan pembunuhannya ini. David menceritakan secara detail kepada temannya kalau misalkan pertama-tama tuh si David
masuk ke dalam kamar orang tuanya dulu. Orang pertama yang dibunuh adalah ayahnya dengan cara dibacok di kepala dengan menggunakan kapak. Setelah ayahnya ini tewas, David pun menghampiri ibunya. Ibunya pun dihabisi dengan cara yang sama. Lalu David masuk ke dalam kamar kakak laki-lakinya. Lalu David masuk ke dalam kamar saudara laki-lakinya, dibacok juga di kepala hingga tewas. Ternyata saat David melakukan aksinya ini, tiba-tiba saudara perempuannya itu pun terbangun dari tidur. Dan saudara perempuannya ini tuh berdiri di samping jasad dari ibunya. David yang melihat saudara perempuannya itu langsung menghampiri saudara perempuannya dan menghabisinya dengan cara yang sama, yaitu dibacok hingga tewas juga. Kasus ini tuh awalnya dibawa ke dalam pengadilan anak, cuman karena beratnya kejahatan yang dilakukan oleh David, akhirnya dia pun diproses di pengadilan dewasa. Pada tanggal 16 Oktober 1989, David Brown dihukum dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi 3 hukuman seumur hidup. Hingga saat ini dia ditempatkan di Minnesota Correctional Facility di Stillwater. Apa ya yang dirasain Joe Brown yang merupakan satu-satunya member keluarga yang tersisa gitu, dan apalagi keluarganya itu tuh dibantai habis oleh adik kandungnya sendiri. Pasti itu bakal menjadi trauma yang membekas juga untuk dia. Pembunuh berantai di bawah umur paling sadis terakhir ini bernama Craig Chandler Price. Craig Chandler Price adalah seorang pembunuh berantai yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1973 di Warwick, Rhode Island, Amerika Serikat. Craig ini melakukan pembunuhan pertamanya ketika Craig berusia 13 tahun di kota Warwick pada malam tanggal 27 Juli 1987. Craig ini diam-diam masuk ke dalam rumah tetangganya yang hanya berjarak 2 rumah dari rumahnya dia. Lalu mengambil pisau dari dapur dan menikam Rebecca Spencer yang saat itu berusia 27 tahun sebanyak 58 kali hingga tewas. Aksinya ini nggak ketahuan sama polisi. Hingga pada 2 tahun kemudian, ketika Craig berusia 15 tahun dan baru masuk SMA, dia membunuh 3 tetangga lainnya pada tanggal 19 September 1989. Craig ini ketika lagi high karena dia mengkonsumsi marijuana dan LSD, menikam John Hitton yang berusia 39 tahun sebanyak 57 kali, dan juga anak perempuan dari John yang bernama Jennifer dan masih berusia 10 tahun sebanyak 62 luka tusukan. Nggak puas ngebunuh 2 korban dari keluarga Hitton ini, anak John yang paling kecil yang bernama Melissa dan masih berusia 8 tahun juga dibunuh oleh Craig hingga tengkorak Melissa pun hancur dan terdapat 30 luka tusuk di tubuhnya. Penusukan itu begitu brutal hingga mematahkan gagang pisau yang digunakannya dalam membunuh keluarga Hitton. Craig ditangkap sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-16 dan diadili sebagai kejahatan di bawah umur. Craig dengan tenang mengakui perbuatannya hingga memakan total 4 korban yang tewas. Menurut kepolisian yang menginterogasi Craig ini, katanya tuh Craig itu tuh nggak memiliki penyesalan saat dia melakukan kejahatannya itu. Motif pembunuhan ini karena Craig itu tuh sakit hati dengan rasisme yang sering dilontarkan oleh orang kulit putih terhadapnya. Craig ini tuh pernah dihina karena dia merupakan orang kulit hitam, hingga orang yang ngeledekin Craig itu tuh pernah mencoba menabrak Craig dengan menggunakan mobil mereka. Ternyata rasa amarah ini membendung dalam dirinya dan meledak hingga menjadi suatu kehancuran psikis yang fatal. Bahkan Craig pun bilang mereka pantas mendapatkannya. Selama penahanannya, Craig ini telah didakwa dengan sejumlah kejahatan tambahan, seperti penghinaan karena menolak evaluasi psikologis, pemerasan karena mengancam petugas, dan pelanggaran masa percobaan yang diakibatkan perkelahian di dalam penjara. Dia dijatuhi hukuman tambahan selama 10-25 tahun, tergantung kerjasama dari Craig ini. Apakah si Craig ini mau bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan treatment? Craig ini akhirnya berpindah-pindah penjara terus karena mungkin si Craig itu kan sering banget berantem di dalam penjara. Dia pernah masuk ke penjara ada Correctional Institution di Cranston, Rhode Island Department of Corrections, dan Suwannee Correctional Institution di Live Oak, Florida. Yaitu merupakan video gua kali ini. Gimana menurut kalian? Kebayang nggak sih kalau anak kecil yang masih berada di bawah umur, masih berada di bawah usia 17 tahun, mampu dan tega menghabisi nyawa orang lain dengan cara yang sangat-sangat brutal. Tapi kebanyakan dari semua kasus tuh yang berdasarkan yang gue tahu ya, orang melakukan kejahatan karena menyimpan rasa dendam dan emosi amarah yang terlalu lama, akhirnya numpuk, psikis mereka hancur, jadinya makanya itu penyebab mereka tuh kehilangan akal
sehatnya mereka gitu. Mereka pun tega memutuskan untuk menghabisi nyawa orang lain dengan cara seperti itu, dan bahkan gak memiliki rasa penyesalan sedikit pun. Ini salah satu bukti bahwa kalau misalkan mental health atau kesehatan jiwa itu tuh benar-benar penting banget. Betapa parahnya ketika mental seseorang itu tuh terganggu, ya udah gitu, kayak akal sehat manusia udah hilang gitu aja. Kalian bisa tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini tuh gimana melalui komen di bawah ini. Apabila kalian suka dengan video gue kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya ya. Nah, bagi kalian belum subscribe ke channel gue, jangan lupa ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya. Caranya gampang, kalian tinggal klik logo subscribe yang ada di pojok kanan layar bawah ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya, jadi tiap kali gue upload video baru, pasti kalian menjadi orang pertama yang tahu. Kalian juga bisa menuliskan melalui komen di bawah ini tentang konten apa sih, atau enggak tentang topik apa yang ingin gue bahas untuk di video berikutnya. Gue tunggu ya ide-ide dari kalian. Semoga kalian suka dengan video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.